Itu satu ayat yang akan menjadi dasar pembacaan firman Tuhan di dalam Ibrani pada pasal 10 dan ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu membuka, saudara-saudara kekasih dimanapun berada, saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, mungkin berkali-kali Bapak Ibu mendengar atau bahkan membaca ayat ini. Bahkan Bapak Ibu menyelidiki dengan sangat baik, sehingga ada banyak orang Kristen menjadikan ayat ini sebagai pegangan. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita tidak boleh meninggalkan atau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berikan judul firman Tuhan ialah jangan jauh dari Tuhan, ya. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan hadirat Tuhan. Jangan meninggalkan satu kebiasaan yang baik ini yang sudah kadangkala banyak orang meninggalkan hal ini, yaitu adalah ibadah kita dengan Tuhan. Sebelum kita lebih jauh memahami tentang kebenaran firman Tuhan saat ini, ialah kita harus mengerti bahwa bicara ibadah ini sebenarnya bukan hal yang baru. Bicara ibadah ini adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan berkat dari sebuah ibadah ini secara khusus, ini pada waktu ketika kita memuji Tuhan dan saat kita mendengarkan firman Tuhan. Semakin besar respon kita terhadap firman Tuhan, semakin besar juga penyertaan, semakin besar dampak itu firman Tuhan terhadap diri kita. Semakin biasa atau kita acuh tak acuh dengan meresponi firman Tuhan, meresponi kedekatan kita dengan Tuhan, maka dengan demikian juga itu akan berpengaruh bahwa semakin juga tidak ada apa-apanya ketika kita datang ke tempat ibadah ataupun bersekutu dengan Tuhan. Penulis Ibrani yang sampai hari ini, ya, banyak diperdebatkan siapa penulisnya. Ada yang katakan Paulus, ada yang katakan bukan. Tetapi diketahuinya pasti siapa, itu tidak seharusnya menjadi masalah bagi kita sebagai orang percaya. Karena hal ini bukan berarti tidak penting, tetapi saya lebih mau menyoroti kita kepada maksud dari tujuan firman Tuhan itu. Maksud dari apa kata firman Allah, ya. Yang mengatakan Paulus, ada yang berkata juga tidak. Ada yang menguatkan ini tulisan dari Paulus dari gaya penulisan, ya. Bertepatan juga surat ini sesudah Filemon. Kalau diperhatikan dari Roma sampai Filemon, memang hampir selalu ada berkata aku Paulus, aku Paulus. Tetapi di Ibrani 1 atau di Ibrani ini, saudara-saudara, sekalipun tidak ada yang menuliskan tentang aku ini Paulus atau yang menuliskannya adalah Paulus. Nah, artinya siapapun penulisnya, yang terpenting ini adalah firman Tuhan. Kita harus pegang dulu itu. Jangan kita memperdebatkan siapa penulisnya dengan kuat dan gigih, tapi kita lupa mempertahankan firman dan perintahnya. Saudara-saudara, penulis Ibrani ini rupanya dia memperhatikan kondisi rohani yang ada di Roma, saudara. Jadi surat ini ditujukan kepada orang percaya yang ada di Roma. Dan jemaat yang ada di Roma ini, jemaat yang latar belakang yang kebanyakan itu secara mayoritas itu adalah orang Yahudi. Ada istilahnya itu Messianic Jew, atau orang-orang Yahudi yang pada posisinya mereka sudah menjadi orang-orang Yahudi, tetapi mereka percaya kepada Mesias yang adalah Yesus itu. Dan mereka ini menjadi sebuah mayoritas jemaat yang ada di Roma. Maka kalau kita boleh mengandai-andaikan, kita boleh menganggapnya bahwa anggaplah saja hari ini kita ada di Roma dan saya adalah penulis, maka saya memperhatikan di jemaat yang sudah ada, memperhatikan umat-umat Tuhan yang ada beberapa orang yang sudah tidak ada lagi, bahkan yang dulunya ada sekarang tidak.
karena mereka ini sudah pergi meninggalkan persekutuan ibadah. Nah, maka sang penulis berkata di ayat tadi, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena seorang penulis ini memperhatikan kenapa ada banyak orang yang setia kepada Tuhan tiba-tiba sudah berubah, menghilang dari persekutuan, menghilang dari kedekatan dengan Tuhan. Kita perlu mempelajari bahwa tujuan sebenarnya adalah supaya kita jangan mengikuti jejak yang tidak benar, jangan mengikuti contoh dan teladan yang tidak benar, yaitu meninggalkan persekutuan, meninggalkan pertemuan ibadah, atau meninggalkan kedekatan kita dengan Tuhan. Jangan ikut apa nasihat orang-orang yang membawa kita supaya meninggalkan Tuhan. Jangan saudara berpikir saya hari ini menentang ataupun menganggap bahwa ibadah di rumah itu juga tidak diberkati. Tidak. Saya tidak menunjuk kepada hal secara harafiah seperti itu. Kita terlalu mudah digiring dengan opini yang secara harafiah seperti itu, untuk kita bertentangan dan pada akhirnya kita semuanya jauh dari Tuhan. Yang ibadah di gereja juga jauh dari Tuhan, yang ibadah di rumah juga jauh dari Tuhan. Karena kita memperdebatkan sebuah istilah yang harafiah, pertemuan ibadah. Kita mempermasalahkan sebuah istilah yang persekutuannya yang bersifat kelihatan, banyak orang dan sebagainya. Tetapi yang saya masukkan di sini adalah bagaimana tujuan hidup orang percaya. Seharusnya kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kalau ada orang bilang begini, sekalipun jauh dari mata tetapi dekat di hati. Kalaupun kita bisa mencocokkan dengan keadaan kita dengan Tuhan, jangankan jauh di mata, kita pun tidak bisa melihat Tuhan dengan mata kita. Tetapi kenapa kita masih percaya? Karena kita tahu hati ini punya mata. Hati ini tahu siapa yang selalu menyertai kita. Hati ini memahami dan meresapi, mengerti bagaimana kalau saya ada sampai hari ini, sekalipun saya tidak melihat, tetapi saya percaya. Itu yang Paulus katakan, hidup yang kujalani sekarang bukan hanya karena melihat, tetapi karena percaya. Jangan kita memperdebatkan masalah-masalah yang bersifat harafiah atau hurufiah, tetapi mari kita utamakan sesuatu yang bersifat makna, yang seharusnya kita lakukan dan bukan kita perdebatkan. Sebagai orang percaya, maksudnya jangan kita meninggalkan Tuhan, jangan kita meninggalkan hadirat Tuhan. Saudara, yang harus dilakukan orang-orang setia pada hari-hari ini seharusnya adalah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Saya bukan seseorang yang dapat melihat masa depan atau menubuatkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Saya tahu itu adalah sebuah karunia yang Tuhan taruh kepada setiap orang, yang Tuhan tahu dia bisa menerimanya, dia cocok dengan karunia itu. Dan artinya bahwa hari ini bukan soal meramal kapan Tuhan datang. Kita tidak menjadi hamba Tuhan untuk meramal kapan Tuhan Yesus datang, tetapi kita menjadi seorang hamba Tuhan, jadi anak Tuhan, jadi jemaat Tuhan, untuk tetap percaya kapanpun dia datang. Bukan soal kapan dia datang, tapi soal waktu dia datang. Apakah ada iman di bumi? Paulus, para hamba-hamba Tuhan bekerja keras untuk supaya ada begitu banyak orang yang mengenal firman. Tujuan dari utama sebuah firman disampaikan adalah di sana ada perubahan. 2 Korintus 5 ayat 17, supaya adalah mereka yang dalam Kristus, bahwa mereka yang dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu tujuan. Kenapa kita ada di gereja? Supaya kita berubah. Kenapa kita ada persekutuan? Supaya kita berubah. Kenapa kita ada dalam hadirat Tuhan? Supaya kita berubah. Kalau kita di gereja tapi tidak pernah berubah, kalau kita di rumah juga tidak pernah berubah, kita setia tapi tidak dalam hal secara jasmani, hanya dilihat oleh mata orang kita melayani, tapi tidak ada perubahan, dipertanyakan engkau di dalam gereja atau engkau dalam Kristus. Alkitab tidak memberikan satu rujukan ayat pun untuk kita hanya pada khususnya ada di tempat ini cuma dalam gereja. Tujuan kita bukan itu. Gereja menampung kita, gereja mengorganisasikan kita, mengorganisir kita supaya kita teratur. Ada pemimpinnya, ada yang dipimpin, ada yang melayani. Tetapi maksudnya adalah yang Tuhan mau kita jangan jauh dari Tuhan. Kita jangan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara,
Kita tidak lagi hanya menyambut Yesus yang mungil, yang kecil, lahir tanpa menuntut apa-apa. Waktu Yesus lahir ke dunia ini sebagai seorang bayi, dia tidak langsung berbicara, saya minta ini, saya minta itu, saya minta ini. Sekalipun hari-hari ini ada yang heboh, ada bayi lahir minta telur, jam 12 malam lah, jam 1 malam lah, jam 2. Sekalipun seperti itu, ada bayi ya seperti itu. Tapi Yesus lahir, mulutnya tidak berbicara apa-apa, dia tidak minta sesuatu, karena dia tahu waktu dia datang, tidak ada yang berharga di dunia ini yang bisa manusia berikan. Apa sih yang bisa manusia berikan sehingga bayi itu, juru selamat itu dapat senang? Sama katakan, emas, kemenyan, dan mur itu tidak diberikan Yesus pakai, tetapi itu untuk orang tuanya, untuk merawat Yesus. Tapi intinya begini, waktu Yesus datang dia tidak menuntut apa-apa, karena tujuannya adalah untuk mengerjakan keselamatan bagi saya dan saudara. Maka dia tidak menuntut, tapi dia mau bekerja bagi kita. Dia datang bukan untuk dilayani, dia datang untuk melayani kita, untuk memberikan kepada kita, untuk mengajar kita, untuk menuntun kita. Saat ketika dalam pelayanannya ada di dunia, sampai pada akhirnya dia mati di atas kayu salib. Waktu dia pergi dan dia berkata, aku akan datang kembali, aku akan datang kembali. Dan firman Tuhan berkata, seringkali kita dengar dari firman Tuhan, waktu dia datang kembali dia akan bertanya, adakah iman di bumi? Waktu pertama dia datang dia tidak menuntut apa-apa, karena dia tahu kita manusia berdosa. Apa sih yang mau dituntut dari orang yang berdosa? Nggak ada harga. Tapi kenapa dia turun? Karena yang tahu harga kita cuma Tuhan. Ya, kalau ada banyak orang ketika kita sudah jatuh dalam dosa, orang itu bukan harga kita, malah dia ejek kita, dia maki kita, bahkan dia lebih rendahkan lagi. Bahkan dia katakan bahwa wah, nggak ada harga, bikin malu. Karena apa? Memang sama ciptaan kita tidak saling tahu harga kita. Yang tahu harga kita adalah dia yang menciptakan kita. Ada orang pernah berkata begini, contohnya seorang penulis buku. Dia membuat buku, misalnya ada 30 lembar. 30 lembar, apalagi buku teologi ya, sangat berbobot isi. Perlu dengan ada setiap lembaran itu pasti ada banyak referensi buku. Nah, ketika seorang yang menulis buku ini, dia yang memiliki ide, dia yang diberikan hikmat oleh Tuhan, ya, dia tulis buku dan akhirnya dia jual. Harganya berapa 30 lembar? Hampir 150.000. Ada yang langsung terima, ada yang bilang begini, cuma itu berapa lembar tuh dia, mahal sekali, cari untung sekali, cuma 30 lembar minta 150.000. Saudara, seharusnya kita perlu menyadari, seorang yang menulis buku ini contohnya, seorang yang menulis buku itu, dia tidak tulis buku langsung dari DP otak, kemudian dia tulis. Seorang penulis ada etika penulisan yang baik, ada tata susunan sistematika penulisan. Nah, ketika kami menulis buku, menulis skripsi, tesis dan disertasi dan sebagainya, tentunya kita butuh referensi. Ketika saya menyusun skripsi saya di waktu yang lalu, kurang lebih itu ada sampai 180 halaman. Dan dari 180 halaman itu kurang lebih ada sampai 60-70 buku saya dapatkan, saya harus cari. Mau tidak mau harus, karena ada jumlah, ada target yang ditentukan untuk sebuah penulisan. Nah, saya ketik mungkin dalam bentuk sudah bisa dibaca, tapi waktu saya cari bukunya, harganya lebih dari 150.000. Ada yang harga bukunya 200.000, ada harga bukunya 300.000. Bahkan kalau harga sudah sampai 1 juta, karena tidak mungkin uang tidak cukup, pinjam fotokopi dan sebagainya. Dari sekian buku, 60 buku itu lebih dari 150.000, lebih dari 1 juta. Kita beli buku yang begitu banyak, ambil referensinya, hanya untuk dibuatkan satu buku. Dan waktu kita jual, orang bilang cari untung, cari mahal sekali. Saudara hanya melihat yang sudah jadi, saudara tidak lihat bagaimana prosesnya. Untuk membuat buku yang 150.000 tadi, saudara butuh buang sampai 1 juta, bahkan 2 juta lebih ke atas. Karena apa? Yang dipilihnya, yang dipisah-pisahkannya supaya sesuatu yang berkualitas. Kita yang tahu harganya, maka saya menghargai tulisan saya sendiri. Tuhan adalah pencipta kita. Amin. Tuhan adalah Allah yang menciptakan kita. Dia memberikan kita nafas dan hidup.
Sesama ciptaan memang ada banyak orang tidak saling menghargai, karena yang tahu harga kita sebetulnya bukan sesama manusia. Yang tahu harga kita sebenarnya adalah Tuhan. Makanya jangan heran kalau Allah itu dia rela berkorban bagi kita, karena dia tahu harga kita bagaimana. Harga kita adalah nafasnya sendiri. Kalau kita hanya melihat manusia, apa sih harga manusia? Pada dasarnya manusia diciptakan dari dua unsur, saya katakan kemarin. Yang pertama, sesuatu yang paling rendah ataupun yang tidak berharga, atau banyak orang membuatnya sehingga berharga, yaitu debu tanah. Yang kedua, nafas Tuhan. Tanpa nafas Tuhan kita hanya abu tanah. Tanpa nafas Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Karena dia tahu harga manusia itu adalah nafas dirinya sendiri, maka dia turun. Maka jangan heran ada banyak kala kita di tengah-tengah sesama umat Tuhan, ada banyak orang tidak menghargai kita, tetapi Tuhan selalu menghargai kita. Itu jelas. Seharusnya kita tidak perlu, kenapa Tuhan dia tidak menghargai saya? Kenapa dia tidak pernah mengerti saya? Kita lapor kepada siapa? Dia yang mengerti kita. Kita datang kepada Tuhan. Karena dia yang tahu siapa kita. Dia yang tahu apa dan bagaimana kualitas kita. Tetapi sesama kita, dia nggak tahu bagaimana kita berjuang. Dia nggak tahu. Maka kalau dia turun, Allah itu turun sebagai manusia. Dia mau kasih tahu kepada saya dan saudara, langit dan bumi ini boleh berlalu, tapi manusia yang kuciptakan, yang kucintai, itu lebih berharga daripada langit dan dunia ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengawali tadi kita dengan jangan kita jauh dari Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri dari Tuhan itu sendiri. Karena kita pada dasarnya ini jangan sampai dibiasakan meninggalkan Tuhan. Apalagi keadaan seperti ini, karena ibadah sudah dialihkan di rumah masing-masing, bekerja, ya, beribadah di rumah, belajar di rumah. Jangan sampai karena pendeta saya tidak tahu pimpin ibadah, nanti saja tunggu kalau gereja dibuka baru saya mau setia kepada Tuhan, baru saya bangun iman saya lagi. Maka kemerosotan iman sementara terjadi hari-hari ini. Seharusnya di tengah persoalan iman kita semakin tumbuh, jangan merosot. Kalau iman kita merosot, kalau kepercayaan kita merosot, maka segala sesuatu akan ikut merosot. Yang membuat kita masih hidup hari ini dan tetap percaya hanya karena iman. Berdosa kita kalau hidup tanpa iman. Bagaimana kita bisa percaya langit dan bumi diciptakan oleh Dia selain daripada iman? Akal budi nggak bisa terima. Lihat orang-orang yang coba mendekati penciptaan dunia ini dengan akal budi. Orang-orang coba mendekati penciptaan manusia dengan akal budi. Orang-orang coba mendekati penciptaan dunia ini dengan akal budi. Ada yang berkata bumi datar, ada yang bilang bumi bulat, karena logika mempertentangkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada orang coba mendekati dari mana manusia dengan secara logika. Ada orang lebih memilih percaya manusia adalah evolusi daripada kerak. Ini membuktikan bahwa di dalam dunia ini kita berada pada sebuah pilihan untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan dan tetap beriman kepada Tuhan. Nah, penulis pada saat ini Ibrani 10 ayat 25 mau menasihati saya dan saudara. Dan lewat ayat ini saya mendapatkan dua hal. Yang pertama, melalui penulis ini Tuhan mau jemaat yang ada di Roma waktu itu supaya mereka menjadikan ibadah sebagai prioritas. Artinya yang utama, ya. Sehingga penulis katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Maaf, saya lebih suka mencoba untuk mengartikannya daripada menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saya coba pakai kata seperti ini. Saya tulis di sini bahwa bukan hanya sekedar maksudnya menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi jangan meninggalkan ibadah. Ya, kalau orang bicara jauh, pendeta jauh, biar jauh masih dapat lihat sedikit, pendeta. Hamba Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, biar jauh masih dapat lihat sedikit, itu jauh. Maka kita bisa artikan secara masing-masing itu. Tapi kalau kita bicara jangan meninggalkan, ya, ini bukan soal jauh atau dekat, tapi apakah kita masih ada di dalam Tuhan. Saudara, di dalam bahasa asli daripada kata jangan menjauhkan diri, dia menggunakan kata kataleipo. Ada dua pemahaman, yaitu menjauhkan dan satu atau
yaitu meninggalkan. Jangan kita menjauhkan dan jangan kita meninggalkan, ya. Jangan kita membuat jarak dengan Tuhan, ya. Kita seringkali nyanyikan pujian bahwa Dia hanya sejauh doa. Jadi kalau kita bertanya sedekat bagaimana kita dekat dengan Tuhan, dekatlah dengan doa, ya. Sejauh doa itulah sejauh Tuhan menyertai kita. Semakin kita dekat dengan doa, semakin dekat kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara ini berkati Tuhan, Alkitab mau agar kita jangan meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Bedakan persekutuan kita yang bersifat fisik, banyak orang, dan maksud dari jangan meninggalkan Tuhan. Karena intinya dalam persekutuan itu bukan orang-orangnya. Maksudnya begini, kita ke gereja itu memang kita ketemu orang-orang, kita ke persekutuan memang ketemu orang-orang. Tetapi inti dari datang ke ibadah itu bukan ketemu orang-orang ini dia. Inti dari ibadah adalah ketemu dengan Tuhan. Kalau inti kita ibadah hanya ketemu dengan orang banyak, ya sudah. Baku dapat di pasar saja, baku dapat di toko saja, baku dapat di pelabuhan saja, atau baku dapat di lapangan bola, main bola dan olahraga. Kalau tujuan kita hanya bertemu dengan orang-orang, tapi inti Tuhan mau kita datang beribadah karena tujuannya supaya kita bertemu dengan Tuhan. Tujuannya supaya kita bertemu dan mendapatkan Tuhan. Kalau tujuan prioritas ini hilang dari kita, sekalipun kita paksakan ibadah ratusan ribuan orang dalam gereja, tapi kalau orientasi kita hanya kepada gembala di situ, hanya kepada jemaat di situ, maka saya mengatakan sudah nggak ketemu Tuhan. Nah, ini jadi sama seperti tadi. Dekat di mata, jauh di hati. Jangan sampai orang pakai peribahasa yang sebenarnya. Jauh di mata, dekat di hati. Tapi kalau orang datang ke gereja, bukan Tuhan yang kita cari, tapi hanya bertemu dengan sesama kita. Memang baik bertemu dengan sesama, ada saling menguatkan dan sebagainya. Tetapi kalau intinya kita nggak bertemu dengan Tuhan, ke gereja kita tidak memuliakan Tuhan dari cara hidup kita, maka kita sebenarnya ada di gereja tapi kita ada di luar Tuhan. Inti dari hidup ini adalah dalam Tuhan. Sebelum gedung-gedung hari ini terbangun dengan megah dan mewah, sehingga ada banyak musik yang megah di dalamnya, ada musik yang begitu mahal di dalam, kursi yang begitu elegan, yang begitu sangat mahal, dengan harga-harga fantastis, layar-layar yang terpampang dengan mewah dan megah. Sebelum itu semua ada, saya mau katakan, gereja Tuhan sudah berkembang dengan luar biasa tanpa sebuah gedung, tanpa sebuah fasilitas. Bagaimana murid-murid berkembang, jemaat berkembang hanya dengan kerelaan untuk mengikuti Yesus. Yesus di gunung, mereka ke gunung. Yesus di rumah, mereka ada di rumah. Yesus di pinggir pantai, mereka ada di pantai. Yesus ada di bukit, mereka di bukit, ya. Yesus ada bersama orang-orang yang memerlukan bantuan, mereka ada di sana. Kemana Yesus pergi, mereka pergi. Tetapi pada waktu Yesus ditangkap, jangan sampai mereka juga cakar semua, saudara. Lari semua. Ini yang harus kita perhatikan sebagai pengikut Tuhan. Kita harus mengerti mendekatkan diri dengan Tuhan itu artinya apa. Jangan kita hanya memperdebatkan. Saya juga yakin, ya, ada banyak hamba Tuhan juga, aduh, salah ini. Dia nak mau bikin ibadah di gereja, ada jemaat mau tetap ibadah di gereja. Mau bikin ibadah di gereja, melawan pemerintah konotasinya. Nanti akan dibubarkan oleh para aparat dan sebagainya. Tidak menghargai mereka yang telah bekerja supaya negara ini tetap aman dan tetap sehat. Kita serba salah. Makanya kita perlu, mari kita tinggalkan dulu itu. Tinggalkan pengertian-pengertian ibadah secara harfiah, yang bersifat secara liturgi, yang bersifat secara hanya urutan-urutan kronologis dalam ibadah. Kita perlu mengutamakan bahwa waktu kita dekat dengan Tuhan ini nggak bicara soal birokrasi lagi. Kalau pada perjanjian lama, tabernakel itu diberikan kepada bangsa Israel dari Allah. Ada banyak begitu ribet birokrasinya. Potong inilah, bakar inilah, bersihkan inilah, basuh ini, basuh itu dan sebagainya. Hanya seorang imam besar pun yang bisa masuk dalam tabernakel. Itu pun 1 tahun. Kayaknya birokrasinya terlalu sulit untuk ketemu Tuhan pada masa itu. Maka dia datang. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka dia menyelesaikan
bagaimana jalan mencari Tuhan. Ada tirai yang terbelah menjadi dua. Ada tirai di bait suci yang terbelah. Tirai itu pada masa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu adalah bagian bagaimana sebagai pemisah antara satu ruangan kepada ruangan yang lain, antara halaman ruang kudus dan ruang maha kudus. Karena di tabut Allah itu, di tabut Tuhan situ, tidak boleh sembarang orang masuk, ada pemisah. Kayak ada birokrasinya. Bangsa Israel cuma bisa berkemah di sekeliling tabernakel. Yang hanya bisa menghadap Tuhan dan merasakan Tuhan dan menikmati Tuhan, yang bisa berbicara dengan Tuhan hanya imam. Bukan untuk seluruh bangsa Israel. Ada birokrasinya. Tetapi Tuhan datang supaya setiap orang yang percaya kepada Dia, setiap orang yang mencari Tuhan, dia dapat bertemu dengan Tuhan. Waktu Yesus datang pada masa di mana Dia ada di dunia ini, lihat, ada banyak orang Farisi tidak suka. Ada perempuan asusila datang dengan Yesus. Ada orang-orang yang pada hari Sabat ada bekerja, murid-muridnya dan sebagainya. Kenapa orang hanya terpaut kepada sesuatu yang bersifat liturgi dan harafiah? Kita dipagari dengan itu. Sehingga apa? Seharusnya Tuhan bisa menjamah kita dengan lebih. Tapi kan ada pagar-pagar liturgi, ada pagar-pagar pemisah antara kita dengan Allah yang sesungguhnya, bukan liturgi ibadah. Sehingga itu membuat kita terpisah. Gereja dengan gereja saling menyerang dengan doktrin dan pengajaran. Saudara-saudara, tidak sadarkah kita sementara merusak hubungan kita dengan Tuhan? Alkitab sudah jelas kok bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan akal budi kita. Hukum yang kedua adalah sama dengan hukum yang pertama, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak bisa di satu sisi mengasihi Allah dan tidak mengasihi manusia, mengasihi sesama kita. Memangnya kita siapa? Kita bisa pilih-pilih yang mana kita mau lakukan dan yang mana kita tidak mau lakukan. Memangnya kita siapa yang bisa memilih? Allah menyatukan hukum mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah hukum yang kedua, sama dengan hukum yang pertama, tidak ada bedanya. Bedanya cuma satu. Waktu kita mengasihi Tuhan, orang tidak lihat. Waktu kita mengasihi sesama, Tuhan yang lihat, bukan orang lain yang lihat. Alkitab berkata, kalau jika tangan kiri memberi, jangan tangan satu yang lain tahu. Betul? Memberilah dengan sukacita, memberilah. Artinya begini, semua yang kita lakukan seharusnya kita harus tahu. Kita lakukan ini untuk siapa? Untuk gereja, untuk organisasi, untuk orang. Saya mau katakan itu berhala. Tapi kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, apa bukti kita dekat dengan Tuhan? Bukti orang dekat dengan Tuhan, dia tidak terpaut kepada tidak adanya persekutuan. Dia tidak terhambat. Oh, kalau sudah ada persekutuan di gereja, susah kita mendekat dengan Tuhan. Apakah segampang itu gereja memisahkan kita dengan Tuhan? Segampang itu gedung, fasilitas, dan liturgi memisahkan kita dengan Tuhan? Bukankah Tuhan yang ada, yang kita sembah hari ini tempatnya? Tidak tahukah kamu dalam 1 Korintus 3:16 bahwa tubuh kita adalah bait roh Allah, atau bait Allah itu sendiri? Dia berdiam dalam diri kita. Seharusnya kita harus lebih memperhatikan tubuh ini. Seharusnya kita harus lebih memperhatikan hidup ini. Karena sebagus apapun gereja, atau maaf saya katakan, kalau gereja pun tidak sebagus-bagus gereja yang lain. Yang Allah cari itu bukan gereja. Allah tuh enggak melihat gereja dari sisi penampilannya, tapi Dia melihat siapa yang dalam gereja itu. Amin. Maka kita perlu melihat dengan satu slogan di awal, jangan jauh dari Tuhan. Kita hari ini boleh jauh dari sekolah, tidak belajar di sekolah. Kita hari ini boleh jauh dengan persekutuan sesama jemaat karena mencegah penyebaran COVID-19. Kita hari ini mungkin jauh dari pekerjaan kita. Tapi tolong jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari sekolah, kita bisa belajar online di rumah. Betul? Ya. Kalau kita jauh dari gereja, kita bisa lihat seperti ini, siaran langsung firman Tuhan, ada online, secara live streaming. Kalau kita jauh dari tempat kerja, ya kalau kerjanya bisa lewat online, puji Tuhan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, tidak ada jaringan sebagus apapun yang bisa membangun jaringan dengan Tuhan, selain kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Selain kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan.
Siapapun yang menyaksikan renungan pada saat ini, mari kita kembali lagi menyadarkan diri kita. Nggak usah kasih sadar orang lain, nggak usah. Namanya manusia kita tuh paling banyak, ada yang mau disadarkan, ada yang tidak mau. Karena kita berbeda-beda. Maka seharusnya kita jangan gunakan kesempatan ini untuk melakukan hal yang tidak baik. Seharusnya firman Tuhan sudah bilang, katakan tadi Ibrani 10:25. Seharusnya kita semakin menasihati menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kata semakin dekat tidak menunjuk kepada tanggal dan kapan waktunya, tapi ini bicara tentang bagaimana kita dekat dengan keadaan yang tidak pernah kita tahu. Yohanes Pembaptis ketika dia berseru di padang gurun, ketika dia meluruskan jalan bagi Tuhan, dia memulai katanya dengan kalimatnya, pernyataannya begini: bertobatlah sebab kerajaan sorga, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saya coba mengambil arti ini bukan secara spekulasi, tidak, tetapi secara pemahaman sepintas kita melihat. Sebenarnya kalau kita mau cari tahu, maksud itu adalah begini: semakin kita bertobat, semakin kita meninggalkan dosa, semakin dekat kita dengan kerajaan Allah. Semakin kita tidak bertobat dan tidak meninggalkan hidup kita yang penuh dengan dosa, semakin kita jauh dari kerajaan Allah. Maka semakin kita hidup benar, semakin kita hidup dekat dengan Tuhan, maka semakin dekat kedatangan Tuhan dengan kita. Kita perlu menyadari bahwa kita manusia biasa yang tidak bisa mengira-ngira kapan hidup kita, kapan kesempatan itu berakhir. Nah, pada poin-poin yang selanjutnya, bahwa ibadah itu harus menjadi prioritas. Keluaran 4 ayat 22 sampai 23 dikatakan begini: maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saudara, ketika Tuhan memerintahkan Musa menghadap Firaun sehubungan dengan akan dibebaskanlah bangsa Israel dari tanah perhambaan atau tanah perbudakan Mesir menuju kepada tanah perjanjian, apa alasan utama Tuhan ingin membebaskan mereka? Alasan utama Tuhan ingin membawa mereka keluar dari perbudakan itu. Alasan utama Tuhan ingin mereka keluar, tinggalkan Mesir, tinggalkan perbudakan itu. Apa maksud dan tujuan Tuhan? Yang pertama, Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. Kalau kita perhatikan di situ, saudara-saudara, di situ ada maksud Tuhan yang luar biasa. Kenapa bangsa Israel harus disuruh keluar dari Mesir? Kalau kita melihat, saudara, pada bagian secara menyeluruh peristiwa keluarnya bangsa Israel, perhatikan ketika Tuhan berkomunikasi dengan Musa pada waktu di semak belukar yang menyala dengan api, sekalipun dia tidak terbakar habis, tapi semak belukar yang menyala dengan api. Anugerah Tuhan disebutkan kepada Musa di situ. Belukar duri masih sekian jaraknya dari Musa, dan disitulah Tuhan mulai berbicara apa yang menjadi rancangan Allah bagi bangsa Israel yang kurang lebih 430 tahun mereka itu berdiam di Mesir. Jadi Tuhan berbicara kepada Musa, dan diperbudak itu entah berapa tahun lagi dari 430 tahun mereka diperbudak. Yang jelas begitu mereka masuk, mereka langsung diperbudak. Nah, ada kurun waktu, ada waktu tertentu mereka diperlakukan dengan cara diperbudak, saudara. Nah, saya percaya ketika mereka di saat diperlakukan dengan secara tidak manusiawi, mereka ini umat pilihan Allah. Mereka ini orang yang menerima janji Tuhan, keturunannya Abraham, ada Ishak di sana, ada Yakub, ada Israel itu. Bukankah Allah berjanji kok? Kenapa ada persoalan yang mereka alami? Mereka harus ada dalam perbudakan. Bukannya diberkati, melimpah, malahan diperbudak. Saudara, saya pastikan
bahwa tidak ada permohonan yang lebih penting dari bangsa Israel pada waktu mereka diperbudak selain meminta bebaskan mereka, selain meminta Tuhan, generasi kami dari ke generasi menjadi seorang budak. Tidak ada generasi yang menjadi orang yang sukses, ini semua jadi budak. Suami, istri, anak-anak, cucu semua jadi budak. 430 tahun. Saudara bisa hitung berapa kali ibu-ibu melahirkan, berapa kali ada yang panggil papa, panggil opa, panggil opa buyut, ada beberapa kali, banyak. Mungkin generasi yang berganti, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang lahir, ada yang mati. Tetapi saudara-saudara, mereka punya doa, tidak ada yang lebih penting selain bahwa mereka hanya meminta Tuhan bebaskan kami. Mereka tidak minta mobil. Buat apa mobil di masa seperti itu? Diperbudak. Buat apa? Tidak ada yang lebih penting selain permintaan mereka, permohonan mereka adalah supaya Tuhan bebaskan kami, berikan kami kebebasan atas perbudakan ini. Kita tidak bisa merekonstruksikan secara detail seperti apa komunikasi antar bangsa Israel pada waktu itu di tengah Mesir. Kenapa Tuhan tidak ada? Mungkin sudah ada yang hujat Tuhan, sudah mungkin ada yang bilang bohong janji Tuhan semua dan sebagainya. Tapi saya mau katakan 430 tahun, apakah Tuhan tuli? Apakah Tuhan tidak mendengar? Saudara, ketika doa-doa mereka dinaikkan kepada Allah yang mereka tidak tahu namanya, yang mereka cuma tahu Allah nenek moyang yang disembah oleh nenek moyang kami, Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka tidak pernah, saya katakan, tahu siapa Allah mereka. Selain karena ya saya anak Abraham, cucu Abraham, suku Israel, Bani Israel. Ya sudah, karena sudah dari sononya ada Tuhan atas nenek moyang kami, ya sudah ikuti saja. Mereka ada sebagai keturunan pilihan Allah, tapi mereka hanya mengerti sebagai hal yang sebagai warisan. Oh, karena sudah anak Tuhan ya. Tapi lihat baik-baik, keturunan pilihan pun diizinkan Tuhan mengalami perbudakan, mengalami persoalan. Saudara-saudara, apa yang orang Mesir lakukan, saudara-saudara, kepada orang Israel? Alkitab catat bahwa pengerah-pengerah Mesir atau para mandor-mandor, mereka dipercayakan untuk menjaga orang-orang Israel yang bekerja, dan mereka memperlakukan orang Israel yang seekor binatang, saudara. Ada yang mereka pukul, ya, cuma kesalahan kecil dipukul, bahkan ada yang sampai dibunuh. Jadi saudara-saudara, kita harus kembali lagi melihat keadaan bangsa Israel, sehingga kita dapat mengerti kenapa Tuhan sangat menginginkan bangsa Israel, menginginkan kita semua, menginginkan siapapun di dunia ini, supaya kita jangan jauh dari Tuhan. Pertanyaannya, sekarang Tuhan akan membebaskan mereka, ya. Tuhan akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah sekarang pertanyaannya, dalam rangka apa Tuhan bertindak membebaskan mereka? 430 tahun loh mereka kayak dibiarkan. 430 tahun mereka dalam perbudakan. Di mana Tuhan? Di mana Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka? Di mana? Yang adalah dia berkata kepada Musa, aku adalah aku, Ehi Asyir Ehi, aku adalah pencipta, aku adalah penebus, aku adalah yang melakukan firman, aku yang menjaga. Bagaimana kita tahu itu? Oh, pada dasarnya 430 tahun Tuhan tidak bebaskan bangsa Israel. Nah, Keluaran ini mencatat begitu jelas bagaimana bangsa Israel diperbudak dan kemudian keluar. Apakah terlalunya para pengerah bertindak pada Israel tidak manusiawi? Memang Alkitab berkata jeritan mereka atau doa mereka telah sampai di telinga Tuhan. Itu betul. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 saya bacakan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Itu kan baik. 430 tahun itu bukan waktu yang pendek, sudah. Teriakan mereka pertolongan, tolong dari Tuhan, tolong kami. Kami ini keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, itu keluar dari mulut mereka. Tapi 430 tahun kok Tuhan baru mau jawab sekarang? Kok Tuhan baru dikatakan
teriak dan minta tolong mereka sampai kepada Allah. Ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang. Mengerang, saudara. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Lihat baik-baik. Maka Allah melihat orang Israel itu yang 430 tahun minta tolong itu, dan Allah memperhatikan mereka. Lihat, waktu doa mereka didengar oleh Tuhan, waktu Allah mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, waktu Allah memperhatikan bagaimana mereka mengerang, dan Allah memperhatikan mereka. Lihat baik-baik, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Persoalannya ada banyak. Oh, Tuhan 430 tahun tong sepanggil-panggil Tuhan, nyanda ada jawaban, nyanda ada balasan dari Tuhan. Kenapa ini terjadi? Yesaya 59 ayat 1 sebagai referensi saja, saudara, bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya percaya waktu Israel minta tolong, Tuhan nggak pongo, saudara. Tuhan bukan tidak mampu tolong dengan tangannya sendiri, bukan Tuhan tidak mampu, tetapi ada sesuatu yang memisahkan. Ada sesuatu yang memisahkan. Kadang-kadang ini juga terjadi kepada saya dan saudara. Tuhan, saya sudah lama minta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh saya dapat berkat, kalau boleh usaha saya maju, kalau boleh ini dan sebagainya. Kita kasih daftar sama Tuhan. Kita kasih daftar makanan kita, daftar menu kita. Kita kasih daftar mobil. Tuhan, saya mau mobil ini. Kita kasih daftar rumah sama Tuhan. Kalau boleh perumahan di ini, kalau boleh perumahan ini. Kita kasih semua daftar sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan belum jawab? Bukan Tuhan pongo, bukan Tuhan kurang tajam pendengarannya, tapi yang jadi pemisah antara kita dengan Allah itu dosa. Jadi sebelum kita meminta, seharusnya kita harusnya meminta ampun kepada Tuhan. Ya, jangan minta barang dulu sebelum minta ampun. Jangan minta Tuhan berkati dulu sebelum kita minta Tuhan hapuskan dosa kita. Sebelum Tuhan memberikan kita kelayakan untuk memanggil Dia supaya Dia dengar dan Dia menolong kita. Ini yang saya maksudkan, saudara-saudara. Makanya saya punya argumentasi begini, bahwa alasan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, ya, tidak didasari karena doa mereka yang terlalu kuat berdoa, ya. Dasar mereka dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir bukan karena perbuatan baik mereka. Lihat baik-baik. Tapi Tuhan mau bebaskan mereka dengan ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa izinkan anakku yang sulung itu, lihat baik-baik, izinkan anakku yang sulung itu untuk datang beribadah kepadaku. Apabila engkau menghalangi mereka, aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saya bisa bayangkan alasan Tuhan. Selama 430 tahun orang Israel ada di Mesir, dan hari ini Tuhan mau suruh keluar mereka pakai Musa, pakai Harun dan para nabinya. Alasannya cuma satu, bukan karena Mesir bukan tempat yang terbaik, bukan karena Mesir umat atau tempat setan, bukan. Firaun juga ciptaan Tuhan, mereka manusia, para penyihir itu kebagian adalah ciptaan Tuhan. Bukan itu alasan Tuhan mengeluarkan mereka. Alasan Tuhan adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Ini penting, bahwa jangan jadikan alasan, oh Tuhan berkati saya karena saya itu jago nyanyi di gereja. Tuhan angkat saya karena saya ini punya kedekatan dengan hamba Tuhan. Jadi Tuhan dekat dengan saya juga. Tidak. Tuhan bebaskan kita, Tuhan berkati kita supaya seharusnya kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan ketika kita sudah diberkati, kita sudah bebas dari persoalan utang, tanggung jawab, dan semua kredit, baru kita tinggal biarkan saja. Tuhan mau ketika keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, keluar dari masalah, seharusnya kita cari Tuhan untuk beribadah. Itu yang Tuhan mau. Lihat baik-baik, saudara. Karena sepanjang 430 tahun saya tidak menemukan
bangsa Israel beribadah. Karena konsep tabernakel itu nanti turun pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu tabernakel diturunkan. Tabernakel itu diperintahkan oleh Tuhan, dibuat oleh Musa, para nabinya, orang-orang yang ahli untuk membuat sebuah konsep ibadah, tata caranya, liturginya, urut-urutannya, birokrasinya seperti apa, supaya bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Makanya karena mereka tidak pernah beribadah 430 tahun, sekarang Tuhan mau panggil ngoni keluar dari Mesir. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, mungkin ada yang bilang, oh lihat orang Tuhan lihat. Oh, karena orang mau, bukan karena itu. Tapi karena dia mau supaya saudara kenal ibadah, supaya saudara kenal Tuhan. Kalau dulu bangsa Israel tidak tahu Tuhan siapa yang sebenarnya Tuhan yang mereka sembah, mereka hanya tahu pokoknya Tuhan orang punya nenek moyang. Jangan jadi Kristen. Kenapa jadi Kristen? Ya karena kebetulan saya lahir di agama Kristen, jadi Kristen. Saya lahir di agama ini jadi ini, lahir di agama itu jadi itu. Itu bukan iman. Itu mau tidak mau ikut daripada tidak dapat jajan tuh. Salah papa mama Kristen kok kita pindah agama, diusir. Itu bukan iman. Iman adalah waktu kita memilih untuk percaya Tuhan, waktu kita memilih untuk tidak meninggalkan Tuhan. Nah saudara-saudara, jadi alasan utama Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir adalah supaya tidak lain dan tidak bukan, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Oke, keluarlah mereka. Singkat cerita, ketika mereka tiba di tanah perjanjian, saudara, menjadi tempat mereka berdiam dan mereka tinggal. Ketika 40 tahun mereka tiba di tanah perjanjian, menjadi tempat mereka berdiam, ada satu ketetapan Tuhan, saudara, yang Tuhan beri, yaitu Sabat. Ini bicara waktu mereka dengan Tuhan. Nah, Tuhan katakan Sabat ini harus dilakukan turun temurun. Dan maaf, ini bukan Sabat hari atau satu, ya, tapi Tuhan sampaikan ini setiap tahun ke-7 tahun, ya. Ini Sabat tahun. Setiap tahun ke-7 itu satu Sabat. Anggap saja kalau ini tahun pertama, ya, tahun ke-7 itu Sabatnya. Jadi 7 tahun lagi Sabat kedua, 7 tahun lagi Sabat ketiga. Jadi begitu setiap kelipatan 7 Sabat berikutnya, Sabat berikutnya. Nah, Tuhan suruh orang Israel lakukan itu, ya. Lihat baik-baik, mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Tuhan lepaskan mereka, Tuhan bebaskan mereka. Tapi Tuhan tetapkan satu ketetapan, mereka harus pelihara Sabat. Sabat yang tidak boleh ditinggalkan. Karena mereka harus tahu diri seharusnya. Kalian keluar itu bukan karena ada orang hebat di dalam itu. Bukan karena ada yang jago kerja di situ, bukan. Tapi karena ada tujuan Tuhan supaya kita beribadah. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, mereka tiba di tempat perjanjian daripada Allah yang sudah janjikan kepada mereka. Maka saudara perhatikan baik-baik, di sana ada satu keadaan yang sebenarnya itu perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan yang tidak boleh ditiadakan. Itu adalah ibadah, itu adalah Sabat bagi Tuhan. Maksudnya adalah waktu kita bagi Tuhan yang tidak boleh kita ambil, tetapi itu berikan kepada Tuhan. Tapi saudara, dalam catatan sejarah, orang Israel ini mengabaikan kurang lebih itu Sabat sebanyak 70 Sabat. Nah, kalau satu Sabat itu tahun ke-7, satu Sabat itu ada 7 tahun di dalamnya. Satu Sabat itu berisi 7 tahun, dari tahun pertama sampai tahun yang ke-7. Jadi pada tahun yang ke-7 itu adalah Sabat, satu Sabat. Nah, berarti saudara, kalau ada 70 Sabat, berarti ada 490 tahun mereka tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Maksudnya begini, tahun ke-7 Tuhan bilang jangan ada aktivitas. Artinya pakailah waktu itu untuk saya, untuk Tuhan. Jangan orang sok kerja-kerja semua for kita. No, lihat sekarang, Senin dulu orang, Senin for orang, Selasa kerja for orang, Rabu Kamis Jumat Sabtu for orang, yang hari Minggu for orang tidur, lihat tinju, pakai olahraga, pakai posiar, pakai rekreasi. No, sekarang muka kantor corona sudah di sana, muka sekolah ada lagi corona, muka gereja lagi sudah ada corona, orang bilang. Jadi persoalan sekarang apa? Orang ini selama masih ada kesempatan untuk waktu untuk Tuhan, kasih. Jangan baru sekarang, baru sudah COVID-19 untuk sementara perkumpulan ditiadakan, baru mau radikal. Dulu mana ada radikal itu? Tanpa corona dulu kita tidak setia kepada Tuhan? Banyak alasannya.
Oh tadi malam dari Kobong, oh tadi malam lala bau bola dan sebagainya. Nah sekarang kita menggunakan momen ini untuk melawan pemerintah, kita menggunakan momen ini untuk melawan atasan kita. Bukankah kita berdosa double? Dulu kita ngomongnya tidak ada radikal. Ya kalau sehat ke gereja, kalau lagi ada damai ke gereja. Sekarang baru mau radikal. Oh biar corona Tuhan datang ke gereja, tolong percaya Tuhan dasar. Iya, Tuhan itu tidak pernah berubah, yang berubah kita. Kenapa kita baru sekarang mau berubah? Doa nangis, pujian sedikit menangis, karena kita, oh Tuhan kita sudah lewatkan waktu. Makanya jangan sia-siakan waktu. Bangsa Israel disuruh pelihara sabat, mereka tidak pelihara 70 sabat. 490 tahun mereka nyenak kapok. 430 tahun mereka di Mesir tidak ada ibadah, tidak ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan biarkan mereka. Dan saat ini Tuhan mau, oke, sekarang saya lepaskan kalian dari bangsa Mesir. Keluar kau pergi ibadah. Ini sudah di tanah perjanjian, ini sudah di tempat yang baik. Sekarang kok tidak lagi mengutamakan ibadah, 70 sabat dibiarkan. Saudara, memang tahun ke-7 tidak bisa beraktivitas, menanam dan menabur dan sebagainya. Tapi tahun yang ke-6 Tuhan melipat gandakan hasil, sehingga tahun yang ke-7 mereka tidak menabur dan menuai. Tuhan sudah berkati di tahun yang ke-6. Inilah satu keserakahan orang percaya. Tuhan sudah berkati dari Senin sampai Jumat. Ya, usaha kita maju diberkati. Waduh, hari Minggu ada ibadah malamnya tidak hadir. Kita ini sangat mempermainkan waktu. Bangsa Israel Tuhan siapkan pada tahun yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa orang Israel itu tidak perlu lagi, sehingga pada tahun yang ke-7 mereka tidak usah lagi menabur, tidak usah lagi bekerja. Cuma satu, kasih waktu sama Tuhan. Tapi dasar orang Israel keras kepala. Alkitab berkata tegar tengkuk. Sudah dikasih kesempatan, lalaikan kesempatan. Sudah lihat baik-baik. Itu adalah orang Israel, tapi dasar orang Israel yang saya katakan tegar tengkuk. So diberikan kesempatan pertama, suruh di tanah perjanjian, ini mempermainkan 70 sabat. Wah, Tuhan mau mereka ibadah saudara, lalu mereka abaikan. Tuhan marah otomatis dan pasti. Nah Tuhan geram dan Tuhan izinkan apa? Tuhan sudah izinkan di Mesir ada perbudakan 430 tahun. So bebas mereka di tanah perjanjian 70 sabat, 490 tahun dong, sebiar waktu per Tuhan. Nah sekarang Tuhan izinkan mereka untuk mengalami perkara yang baru lagi. Tuhan izinkan seorang raja Nebukadnezar dari Babel untuk datang menyerbu Yerusalem, ya, dan menghancurkan tembok, ya, dan gedung bait Allah pun diratakan tanah. Ingat baik-baik. Kenapa? Buat apa bikin gereja? Tuhan bilang bangun gereja sabat. Buat apa bait Allah? Bangun sabat. Tidak ada sabat yang dibangun. Seharusnya waktu kita bangun gereja, kita juga harus bangun sabat sama Tuhan. Yang kita hanya fokus bangun gereja, tapi iman sudah tidak dibangun. Maka yang Tuhan hancurkan apa? Yang menjadi penyebab imanmu tidak dibangun. Orang memberhalakan gedung gereja. Halo? Apalagi pada masa itu. Orang memberhalakan, kenapa? Masih dalam sistem tabernakel. Ada birokrasinya. Potong ini, potong sana, potong itu. Ukurannya segini, segitu. Yang dosa ini apa yang harus dikorbankan? Pakai hewan apa, pakai hewan apa? Makanya saudara-saudara ini berkati Tuhan. Jangan selalu berpikir begini, oh saya anak Tuhan. Kita ini, bukan saya katakan apa, kita adalah bagian dari dampak umat pilihan Israel itu. Sehingga anugerah Tuhan gak cuma untuk Israel, tapi bagi kita semua. Tapi lihat, umat yang Tuhan sayangi sendiri pun, umat yang Tuhan katakan pilihan Tuhan pun, anak kesayangannya pun, kalau salah dihukum, kalau salah alami proses. 430 tahun tidak mampu menyadarkan mereka. Oke lah, Tuhan Allah sudah sadar, sudah ibadah. Kok 70 sahabat 490 tahun mereka abaikan? Gedung ibadah mereka, dinding, tembok mereka, bait Allah diratakan tanah. Siapa yang izinkan? Tuhan. Oh Tuhan jahat. Masa Tuhan izinkan orang bergereja dibongkar? Mana Tuhan yang kami sembah? Loh, supaya Tuhan kasih tahu waktu gereja dibongkar, supaya Tuhan kasih tahu kepada kita,
Kira-kira kalau gereja dibongkar, apakah imanmu juga ikut dibongkar? Waktu 70 sahabat 490 tahun tidak pelihara, kita biasa-biasa saja. Anggap semua berjalan, ya sibuk kerja dari tahun pertama ke 6 sampai ke 7, tong bagi semua, tong kerja semua. Senin sampai Minggu tong kerja semua. Ya ada waktu pagi sama tong kerja semua, ada waktu merenungkan firman. Tuhan bilang, no, sekarang serta kasih hancur gedung ibadah. Tuhan inginkan Raja Nebukadnezar datang di sana dari Babel. Gedung nanti hancur baru. Keadaan ini sama dengan keadaan sekarang. Jangan pada waktu kita diberikan kesempatan untuk memelihara hidup kita dengan Tuhan, kita biarkan. Kita fokus dengan usaha dan pekerjaan. Nanti setelah kita dianjurkan pemerintah, oh jangan dulu ibadah di gereja, baru kita memprotes besar-besaran. Apa untungnya? Kalau saudara harus mengerti, sebenarnya Tuhan mau lihat kita ini orang gereja atau orangnya Tuhan. Kita anak gedung atau anak Tuhan. Kalau gedung kita ditutup dan iman kita juga ikut ditutup, apa itu bahaya. Seharusnya waktu iman kita yang sementara bertumbuh, sekalipun kita nggak lagi masuk lewat pintu gereja, berlutut dan berdoa di sana, konteksnya kita datang cari Tuhan di dalam gedung gereja. Mari dalam keadaan seperti ini kita bawa apa yang ada di gereja kita nikmati, kita bawa juga ke dalam pintu rumah kita. Apa yang kita lakukan biasa di gereja, masuk pintu gereja, kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, kita perlu dengan penyembahan, dan kita meyakini di gereja ada Tuhan. Lakukan juga itu di rumahmu. Masuk ke rumahmu, masuk ke pintu kamarmu, dan engkau berdoa di sana. Bukankah itu juga mengajar kita tentang bagaimana cara berdoa juga kan? Masuklah ke kamarmu, kunci pintu di sana, dan berdoalah kepada Tuhan dari tempat yang tersembunyi. Maka dia yang tersembunyi itu akan membalas doamu. Saya percaya ini cukup jelas bagi kita, supaya kita tidak perlu memperpanjang lagi persoalan yang seharusnya kita boleh pakai untuk yang menjadi berkat, daripada kita hanya berdebat. Yang ibadah di gereja, ibadah di rumah, di kobong dan sebagainya. Baru sekarang tuh orang mau debat. Dulu tidak ada tuh begitu. Karena apa? Karena kita sudah melupakan dan melewatkan momen yang seharusnya kita gunakan sebaik-baiknya pada waktu yang lalu. Seharusnya kita pakai untuk menyembah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sebab itu saudara-saudara, ketika di tanah perjanjian Tuhan izinkan Yerusalem dikepung oleh Raja Nebukadnezar. Wah, sudah jadi orang merdeka, waduh, dijajah lagi. Setelah itu 2/3 penduduk ya Yehuda yang ada di Yerusalem diangkut menjadi tawanan. Lihat baik-baik, dulu pernah jadi tawanan, ya, sudah dibebaskan, mantan tawanan, berbuat kesalahan lagi, abaikan apa? Abaikan ibadah. Lihat baik-baik, ulang jadi tawanan lagi. Peristiwa Mesir terulang kembali. Perhatikan, Tuhan bilang kepada Israel, kamu aku bebaskan supaya beribadah, kamu aku tolong supaya beribadah. Aku dengar doamu, aku dengar ranganmu, teriakanmu, bahkan juga mungkin sudah hujatan-hujatan. Tuhan tidak mampu melepaskan kamu, mungkin sudah ada, dan tidak berubah. Terus saudara, mereka tidak bertobat. Kalau 70 sahabat mereka abaikan, Tuhan hukum Israel di Babel 70 tahun dan tidak berubah menjadi 50, tidak akan berubah menjadi 68. Walaupun di tahun yang ke-68 orang Israel ada di Babel, saudara, Raja Kores, raja kafir Tuhan pakai. Saudara lihat baik, ketika mereka ada di masa tawanan, masa pembuangan, Yeremia 29 ayat 11 datang ya, bahwa segala rancangan yang ada padaku mengenai kamu, ya, itu rancangan yang penuh dengan harapan. Ada damai di sana, tidak ada rancangan kecelakaan. Seharusnya ketika kita mengalami persoalan dan tantangan, kita perlu melihat bagaimana bangsa Israel dikuatkan oleh Tuhan. Bahwa kalau Tuhan yang bawa kita di sana, dia Tuhan juga yang akan hibur. Jadi kadang-kala kita, mana rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau Tuhan boleh bilang kepada kita, baca Yeremia 29:11 bos. Baca Bapak Ibu, supaya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah rancangkan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, tapi penuh dengan harapan.
Persoalannya kalau memang penuh dengan harapan, kenapa dengan orang ini dia banyak masalah, berganti-ganti ini, Sony boleh kerja, Sony boleh sekolah, Sony boleh bergereja di tempat ibadah yang sebenarnya, yang seharusnya orang lakukan. Kenapa yang terjadi Tuhan? Orang pelajari bangsa Israel. Tuhan bawa Israel di Babel bukan karena Israelnya ada yang salah. Tuhan bawa bangsa Israel ada di Babel itu dari Yerusalem so terima berkat Tuhan, seancur DP gedung, DP tembok dan sebagainya. Karena apa? Bukan karena Tuhan tidak mampu bawa mereka kepada rencana yang baik. Tuhan sudah taruh mereka pada rencana baik, tapi mereka menyeleweng. Seharusnya mereka tetap ibadah, mereka biarkan 490 tahun, 70 sabat, setiap pada tahun yang ke-7 mereka biarkan. Maka Tuhan juga mau bawa mereka ke apa? Salah sendiri, keluar dari rancangan. Jadi kalau katanya rancangan Tuhan penuh damai sejahtera dan harapan. Kenapa saya alami celaka? Itu berarti engkau keluar dari rancangan Tuhan. Itu berarti engkau keluar dari rencana Tuhan. Jangan salahkan yang membuat rencana. Amin. Jangan salahkan orang yang membuat rencana. Kalau ada kesepakatan rapat jam 7, kita datang jam 9. Dan kalau sudah dipermalukan di rapat, katanya pemimpin yang baik. Loh, pemimpin yang baik gimana rencana rapat jam 7 datang jam 9? Otomatis harus ada teguran. Bangsa Israel sudah ada target dari Tuhan 70 sahabat, tapi mereka abaikan. Dan yang terjadi apa? Babel adalah tempat mereka. Seharusnya seperti itu kita harus mengerti bahwa Tuhan menempatkan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan di tempat yang baik. Orang-orang yang tidak jauh dari Tuhan, yang hatinya mendekat kepada Tuhan, ada di Yerusalem. Yerusalem artinya pusat pujian dan penyembahan, pusat bangsa Israel memuji dan menyembah Tuhan. Setiap ada hari-hari raya besar, seorang bangsa Israel dimanapun berada harus kembali ke Yerusalem sebagai pusat daripada pujian dan penyembahan mereka. Tapi lihat baik, kalau Tuhan suatu hari tanpa bagus, Tuhan seberkati, kok kita abaikan ibadah, jangan heran Tuhan izinkan kita ke Babel, keluar dari Yerusalem. Tidak pantas kita ada di Yerusalem. Tapi kelakuan kita Babel, tidak pantas. Tuhan bilang ya, menjadi contoh apa ini? Ada di tanpa Yerusalem, ada di tanpa persekutuan, ada di tanpa ibadah, sudah ada gedung gereja, abaikan ibadah. Ya sudah sekaligus saja. Ngonipe kelakuannya tidak pentingkan ibadahnya dan prioritaskan ibadahnya, sudah sekaligus di Babel. Di Babel kan tidak ada tuntutan apa-apa. Kalau Yerusalem tuntutannya Yerusalem kota pujian. Yerusalem di sana ada pusat pujian dan penyembahan, pusat dari segala liturgi bangsa Israel. Jadi mau tidak mau siapapun yang datang harus ikuti. Dan pada waktu Abraham, siapapun yang orang asing yang datang ke rumahmu harus ikuti peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang laki-laki disunat dan seterusnya dan sebagainya. Maka kalau orang yang sudah Tuhan taruh dibebaskan dari Mesir, ada di Yerusalem, ada di tempat yang baik, dan kemudian dia mengabaikan ibadah itu, maka ya sudah, pergi saja ke tempat, dibuang saja ke tempat yang seharusnya dia berada. Saudara tidak mau tahu dituntut. Kalau di Yerusalem, aduh terlalu banyak tuntut ibadah setiap hari, ibadah setiap waktu. Sudah aja, kalau begitu Tuhan bawa kita ke tempat yang tidak menuntut kita ibadah. Di Babel tidak perlu, tidak diharuskan ibadah. Namanya juga di sana ada raja kafir, di sana ada raja Kores, di sana raja yang tidak takut akan Tuhan. Makanya tidak perlu dituntut. Tapi karena di Yerusalem adalah hati Tuhan di sana. Di Yerusalem, di sana adalah tuntutan Tuhan bagi kita, ajakan Tuhan bagi kita untuk beribadah. Maka kita harus beribadah. Saudara lihat baik-baik. Walau pada waktu itu saudara, ada seorang raja ya, diizinkan Tuhan untuk membawa mereka, ya, Raja Kores namanya. Raja kafir ini tidak percaya Tuhan, saudara. Dia keluarkan satu maklumat, ya, satu maklumat yang isinya adalah bangsa Israel pulang, ya. Untuk apa mereka pulang? Ya, mereka pulang supaya bangun bait Allah, ya. Waktu di Mesir Tuhan suruh keluar supaya ibadah. So di Yerusalem suruh ibadah, abaikan. Sekarang masuk Babel. Nah, kesempatan pertama dong so biarkan, so abaikan. Masuk Babel, Tuhan izinkan ada Raja Kores. Raja Kores itu untuk membawa mereka keluar atau memberikan perintah maklumat bahwa mereka boleh pulang. Tapi tujuannya apa?
untuk bangun bait Allah yang sudah hancur itu. Ya, untuk bangun lagi. Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih kesempatan. Ada kesempatan yang kedua. Lihat baik-baik. Kloter yang pertama, kalau saya bisa katakan seperti itu, mereka pulang ya, mungkin tanpa berlama-lama, tanpa menunda waktu, mereka langsung kerja bangun bait Allah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan. Mungkin seperti itu, mereka pun dengan sukacita. Kloter yang kedua, saudara, pulang dan terus membangun. Rupanya sementara mereka membangun, saudara, yang bait Allah sudah runtuh, tetangga-tetangga, orang-orang sekitar mengejek mereka yang sementara membangun. Pada tahun pertama mereka diejek, saudara. Mereka tidak peduli, karena mereka tahu, cinta mula-mula mati kalau mati. Bangun biar sudah hancur, bangun biar orang bilang oh diejek dan sebagainya. Mau bangun gereja yang sudah dibongkar, ya mereka tidak peduli. Maka mungkin mereka boleh nyanyi, kerja buat Tuhan selalu manis. Mungkin mereka berkata seperti itu dan nyanyikan seperti itu karena begitu senangnya mereka baru bebas toh. Begitu. Kalau orang baru lepas dari utang besar, main dia disetia, dia angkat tangan tinggi-tinggi, dia puji Tuhan, berlutut. Pertama baru dapat pertolongan toh. Lama-lama orang lihat baik-baik, saudara. Pada kloter yang kedua ini, mereka pada tahun yang pertama, saudara, mereka tidak peduli, mereka diejek. Tahun kedua, tahun ketiga, masih saja ada orang yang sekitar mencela. Bagaimana bisa mereka membangun gereja seperti dulu? Tidak mungkin, so hancur begitu. Ya mampu ngoni so dihancurkan, ngoni tempat ibadah. Aduh, nyana mampu, nyak mau jadi. Oh, nyana mau mampu tuh proposal nyana cair-cair. Bangunan yang susah mau bangun. Nyak mungkin ngoni bangsa Israel. Jadi pembangunan bait Allah, saudara, dilakukan oleh orang-orang Yehuda yang kembali atas perintah Raja Kores. Mereka lakukan. Tapi di tahun yang keempat, ya, tahun pertama, kedua, dan ketiga, orang kerja nyak peduli. Siapa mau bilang ini? Oh, karena cinta Tuhan toh. Kalau pertama, pandang terus kepadanya, jangan menoleh jalan, jangan pandang salah orang lain. Tidak usah dengar orang lain, karena memang betul Roma 10:17 kan katakan sana bahwa iman kita timbul dari pendengaran akan firman, dan itu firman Kristus. Jadi hanya satu jawaban, bagaimana iman kita timbul, bagaimana iman kita bertumbuh, hanya melalui pendengaran firman Kristus. Selain dari firman Kristus itu selalu mengecewakan kita. Apakah termasuk perkataan hamba Tuhan? Ya, kalau hamba Tuhan tidak bicara firman, dia cuma bicara orang punya salah, pasti melemahkan. Termasuk suamimu? Iya, termasuk. Kalau suamimu tidak bicara tentang firman, lebih banyak bicara kesalahan orang, mengejek orang, gosip orang. Yang ada bukan iman yang bangun, tapi benci yang timbul, persoalan yang timbul. Maka saya mau katakan, bagaimana supaya terus kita sendiri boleh dengar suami bersuara, nah? Kita sendiri boleh dengar istri punya suara. So enggak usah dengar, karena cuma boleh dengar firman Tuhan, no? Supaya kita tetap bisa dengar istri punya suara, suami punya suara, anak punya suara. Maka suami-suami harus belajar selalu berbicara tentang firman. Apakah berbicara dengan firman, mai tua, mam mau makan, apa? Kejadian 1 ayat 1. Apakah begitu? Bukan. Maksudnya bicara tentang firman artinya apa? Setiap hidup kita selalu mencerminkan firman Tuhan. Kita lebih banyak memperkatakan iman daripada ketakutan. Kita lebih banyak memperkatakan firman daripada virus. Ya. Kita harus lebih banyak berbicara tentang faith daripada COVID. Maka seharusnya kalau kita bicara COVID, maka yang terjadi adalah apa? Ya sudah, banyak orang masalah, banyak orang ini dan itu dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara faith, iman, saya percaya alam bawah sadar kita dipengaruhi dengan kata iman itu. Dan terus dari bawah sadar kita menyadarkan kita, sadar bahwa Tuhan masih ada, sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sadar Tuhan bilang jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah, jangan jauhkan diri dari Tuhan, jangan jauhkan diri dari persekutuan.